Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan routing dinamik dalam jaringan komputer. Pengertian dari routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan dengan router lainnya. Protokol routing ini mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi dengan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat merubah atau memforward tabel tergantung keadaan jaringan. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah sebuah proses pengisian data routing tabel secara otomatis. Kelebihan dari routing dinamik antara lain hanya mengenalkan alamat network yang berhubungan langsung dengan routernya. Kemudian keuntungan kelebihan yang berikutnya, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Kemudian bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu mengkonfigurasi semua router, hanya router yang berkaitan itu saja. Kemudian kelebihan berikutnya, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, karena apabila ada satu jalur yang rusak atau terputus, maka router akan otomatis memilih jalur lainnya. Baik, langsung kita praktekkan saja menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk skema jaringan, kita menggunakan skema yang dulu, yaitu ada 3 router, kemudian 2 server, dan 3 PC. Pada skema yang dulu kita sudah pernah men-setting static routing, ini masih ada. Untuk itu kita coba hapus dulu static routingnya. Ini masuk ke menu router 1 config static, ini masih ada. Kita hapus dulu, di remove satu persatu dulu. Kemudian yang ke router 2 juga kita hapus sudah. Dan router yang ketiga static routingnya kita hapus juga. Nah, ini jaringan ini sudah tidak ada routingnya, jadi misalkan kita coba untuk mengirim paket mungkin sudah tidak bisa atau gagal. Kita coba ini kirim paket dari PC1 ke server 1, maka akan kembali lagi, ini tidak bisa, ini gagal statusnya. Baik, sebelum untuk men-setting routing dinamik, kita perlu merubah versi dari RIP yang tadinya RIP routing atau versi 1 menjadi versi 2. Langkahnya kita klik RIP, kemudian klik CLI, kemudian kita ketikkan di sini, ketikkan version 2. Ini version 2. Setelah itu kita enter, kemudian berikutnya kita ketikkan no auto summary. Ini no auto summary, kita enter lagi, kemudian kita cek apakah sudah berubah. Kita klik static routing dulu untuk merefresh, kita kembalikan lagi. Nah, ini sudah berubah menjadi routing versi 2. Berikutnya kita setting yang router 2 dirubah ke versi 2, sama diklik RIP, kemudian CLI, kita ketikkan version 2. Setelah itu kita ketikkan no auto summary. Kita cek apakah sudah berubah. Tapi untuk merefresh sudah berubah juga.
Berikutnya yang router 3, kemudian CLI kita ketikkan version 2. Selanjutnya no auto summary. Ini sudah kita cek, sudah berubah juga. Berikutnya kita setting dari tiap router. Kita klik router 1, kemudian RIP, kita ketikkan atau memperkenalkan tangan-tangan dari router yang terhubung atau network yang terhubung ke router 1. Misalkan yang pertama network 192.168.1.0. Ini untuk terhubung ke PC 1. Kita klik add, sudah masuk. Kemudian network yang kedua 192.168.1.64. Ini mungkin sama, dia yang pertama tidak dimasukkan. Berikutnya 12.12.12.0. Ini untuk terhubung ke itu yang router 3. Nah, masuk. Ini akan berubah ya, jadi di kelas A ini otomatis dibiarkan saja. Kita ketikkan network yang ketiga 13.13.13.0. Saya masuk, ini sudah selesai yang untuk router pertama. Kemudian router kedua kita klik RIP, kemudian kita ketikkan network yang pertama 192.168.1.128. Ini untuk terhubung ke PC 3 nanti. Kita ketikkan lagi 12.12.13.0. Ini untuk berhubung ke router pertama. Kita ketikkan lagi 13.13.13.0. Nanti akan terhubung ke router ketiga. Router 2 sudah selesai, kita masuk ke router ketiga. Kita pilih RIP, ketikkan network 43.43.43.0. Nanti akan terhubung ke server 2. Kita ketikkan lagi 33.33.0. Nanti berhubung ke server 1. Kita ketikkan 13.13.13.0. Ini untuk berhubung ke server router 1. Kemudian 23.23.23.2.0. Ini untuk terhubung ke router 2 ya. Setelah itu kita coba untuk real time dulu. Kita klik PC 1 ke PC 2, sukses, kita hapus. Kemudian PC 1 ke PC 3 juga sukses juga ya. Kemudian ke PC 1 ke server 1 juga sukses. Kemudian ke PC dari 2 ke PC 1 server 1 sukses juga ya. Nah, ini bisa dicoba simulasinya. Kita kirim simbol PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita next.
menuju ke router 1, kemudian menuju ke PC 2, kembali lagi ke router 1, kembali lagi ke PC 1. Sudah berhasil. Berikutnya kita uji coba simple PDU ke PC 1 dari PC 1 ke PC 3. Sangat berhasil ke router 1, kemudian ke router 2 sampai ke PC 3, kemudian dikembalikan ke router 2, kemudian ke router 1, mulai lagi ke PC 1. Berhasil. Kemudian simple PDU lagi dari server 1 ke dari PC 1 ke server 1. Simple PDU PC 1 ke server 1. Kita coba simulasikan, klik next ke router 1, kemudian ke router 3, kemudian ke server 1, kemudian kembali ke router 3, kembali ke router 1, kembali ke PC 1. Hasil. Kemudian kita kirimkan request dari PC 2 ke server 2. Langsung aja kita next, request ke router 1, kemudian ke router 3, itu berhasil ke server 2, berkas dikembalikan ke router 3, kemudian ke router 1, selesai, sukses. Kita uji coba lagi dari PC 3 ke server 1. Connect, jalankan, kita dikirim ke router 2, kemudian ke router 1, ini ke router 3, ini ke server 1. Sudah berhasil, cuma lewat ke router 1 ya, tidak apa-apa. Dan dikembalikan ke router 3, kembali ke router 1, ke router 2, sudah sukses, cuma jalurnya agak panjang. Ini sudah. Kita coba menggunakan tracer. Kita pilih yang real time dari PC 1, kemudian ngetrace ke misalkan PC 2. Kita coba dulu PC 1 itu. PC 2 itu networknya IP address 192 tracer 192.168.1.65. Enter. Oh, kurang R. Nah, ini ya berhasil dari networknya ke router 1, ini router 2, terus sampai. Kemudian dari PC 1 ke PC 3. PC 3 itu networknya 1.253. Di enter. Nah, ini kita kirimkan ke router 1, router 2, kemudian sampai. Berikutnya dari PC 1 ke server 1. Alamat server 1 itu 3333.1. Ini dikirimkan ke router 1, kemudian router 3 sampai. Kemudian dari PC 1 ke server 2. Server 2 itu net IP address-nya 43.43.43.1. Nah, ini berhasil. Data dikirimkan ke router 1 dan router 3, kemudian sampai. Berikutnya dari server 1 ke PC 2. Nah, server 1 kita klik server 1, kemudian pilih desktop, command prompt,
kita ketikkan trash, kemudian untuk PC 2 itu alamatnya 192.168.1.65. ini berkas dikirimkan dulu ke router 3, kemudian ini ke router 1 sampai ke PC 2. Kemudian dari server 1 kita mengirim ke PC 3. PC 3 itu alamatnya 253. Enter. Ini berkas dikirimkan ke router 3, kemudian ke router 1, router 2 sampai. Ya. Kemudian coba dari server 2 kita comment paste dari server 2 ke PC 1. PC 1 itu alamatnya 192.168.1.253. Kita berhasil kirimkan ke router 3, ini ke router ini 253 itu PC 3 maksudnya ya, tapi sudah berhasil dari server 2 ke PC 3 sudah berhasil. Kita coba server 2 ke PC 1. PC 1 ini alamatnya 11.1.1 ini dari router server 2 ke router 3, kemudian ke router 1 sampai ini. Baik, kita uji coba misalkan ada jalur yang putus. Nah, nanti apakah routing dinamik bisa berjalan dengan baik. Kita coba klik, bahkan jalur dari router 1 ke router 3 kita hapus, delete. Ini kita hapus ya, ini kita hapus. Normalnya itu menunggu 30 detik dulu agar tabel routingnya diperbaiki atau diperbarui. Tapi kita langsung dicoba saja. Kita kirimkan single video dari PC 1 ke server 1. Ini gagal, berarti mungkin belum terupdate ya. Kita langsung ke simulasi saja. Dari PC 1 ke server 1 kita play, masuk ke router 1. Oh, sudah kembali dari terputus, belum diperbarui tabelnya. Kita coba dari PC 2 ke server 2. Sama ini belum terupdate tabel routingnya. Kita uji coba dari PC 2 ke server 1. Ini kacau ini. Ini networknya benar, ya betul juga. Ya sudah betul.
oh salah ini harusnya 2323 2323 ini ada kesalahan menambahkan network 12 ini kan untuk router 1 ke router 3. Ini 23 ini dia untuk router 2 ke router 3. Kita uji coba isi 1 langsung ke server 1. Kita play, berhasil ke router 1, kembali. Ini kabel serial 2, terus serial 2 tadi serial 2 nya untuk 2323 ini kabel serial 3 itu 23 sudah betul. Tapi coba ngirim ini ke sini. Dari router 2 ke router 3 bisa. Coba lagi dari PC 3 ke router 1 ke server 1 bisa. Kemudian kita coba lagi PC 1 ke server 1 kali. Ini networknya 12 13 down, ini 12 up, terus down ini 13 down, dasar bener ya, betul aja bisa. Kita coba dari router 1 ke router 3 gagal, nggak tahu. Router 3 13, kemudian 43 323 ya betul. Dua tiga ini 23 ya betul, sudah terkoneksi, harusnya bisa dari 3 ke router 1 ini bisa. Gagal ini nggak bisa kembali. Di router 1 ini masih bingung, belum update kabel routingnya, harus cepat. Kita sambungkan saja lagi, kita tes. Dan lancar. Kita coba aja yang router 2 ke 3 ini kita hapus nih kabelnya. Kita coba kirim dari server 2 ke PC
3. Agak bingung. Jadi update tabel routingnya mungkin nunggu ya 30 detik biasanya. Belum tahu routingnya. Belum tahu, masih nunggu. Kita coba untuk yang PC-PC yang ketika ke PC1 bingung juga kembali chipnya masih ada. Dari PC1 PC2 dapat ke roti juga kelihatan ya. PC1 ke PC2 gagal juga. Dari itu dari server 1 ke PC1 11, dari server 2 ke PC2 juga 11, dari server 2 ke ternyata ke sini tidak bisa. Padahal dari router 1 ke router 2 ini sukses. Jadi router 3 ke router 1 tidak sukses. Harusnya bisa ya. Dari router 2 ke router 3 ya, belum ke sini bisa, kembali tidak bisa. Masih update tabel router. Prinsipnya ini harusnya bisa, tapi cuma menunggu waktu. Jadi untuk mempersingkat waktu kita akhiri dulu simulasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.